Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat Feby dimanapun teman-teman semuanya berada. Kembali lagi dalam acara yang tentunya dinanti-nantikan oleh sobat semua, yaitu acara Sajadah, Sajian Ramadan Penuh Berkah bersama saya Hastin Triutami. Nah teman-teman, gimana nih puasanya sampai sejauh ini? Lancar kan? Semoga semuanya lancar ya. Nah untuk kajian pada sore hari ini saya kedatangan narasumber yang sangat cantik ya, yang dinanti-nantikan oleh kita semua. Beliau adalah Ibu Rahmini. Selamat sore Ibu Rahmini. Selamat sore Mbak Asti. Oke, gimana kabarnya nih Ibu Rahmini? Sehat? Alhamdulillah sehat. Oke, teman-teman, Bu Rahmini ini merupakan kajur atau ketua jurusan dari program studi manajemen zakat dan wakaf, di mana di dalam prodi manajemen zakat wakaf ada salah satu tempat atau salah satu, nanti kita akan belajar bersama gitu ya, ada salah satu komunitas yang dinamakan dengan POZA atau Pondok Zakat dan Wakaf. Nah, pada kesempatan hari ini kita akan menggali nih informasi apa sih itu POZA, bentuk kegiatannya seperti apa gitu ya, dan segala hal mengenai Pondok Zakat dan Wakaf. Oke, Bu Rahmini, mungkin bisa diberikan informasi nih kepada sobat Feby semuanya gitu ya. Apa sih Pondok Zakat dan Wakaf itu? Oke, terima kasih Mbak Hastin. Sama-sama Bu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana nih kabar sahabat Feby? POZA itu Laboratorium Prodi Manajemen Zakat dan Wakaf. Kita tahu di Feby ada beberapa prodi. Untuk prodi manajemen zakat dan wakaf adalah prodi yang paling mudah. Tapi jangan khawatir, kita pun sudah terakreditasi dengan baik. Kita mendapatkan predikat B. POZA itu sendiri itu adalah komunitas, berarti sebagai bentuk atau tempat laboratorium dari prodi manajemen zakat dan wakaf sebagai tempat pengembangan bagaimana mengelola lembaga zakat, infak, sedekah untuk anak-anak yang dari prodi manajemen zakat dan wakaf. Di dalam POZA itu sendiri pun juga ada pendidikan dan pelatihan tentang mengelola lembaga itu yang tadi saya sebutkan. Juga memberikan pelayanan, penghimpunan, pengelolaan, zakat, infak, dan sedekah. Dan yang terakhir, di POZA itu sendiri didampingi ada beberapa, itu juga kita menjalin kerjasama dengan lembaga zakat, infak, dan sedekah sebagai nanti tempat praktikum PPL anak-anak atau mahasiswa prodi manajemen zakat dan wakaf. Gitu Mbak Hasin. Oke, teman-teman, kita mendapatkan informasi nih bahwa ternyata Pondok Zakat dan Wakaf ini merupakan laboratorium atau tempat untuk anak-anak mempraktekkan gitu ya ilmu yang mereka dapatkan semasa kuliah gitu ya, dipraktekkan dalam salah satunya laboratorium ini, yaitu Pondok Zakat dan Wakaf. Oke, Bu Rahmini, kemudian yang menjadi pertanyaan saya berikutnya nih Bu Rahmini, saya penasaran nih, bentuk kegiatannya sejauh ini itu apa saja ya Bu? Oke, tadi disampaikan bahwa di dalam POZA itu ada sebagai tempat praktikum ya untuk bagaimana mengelola. Jadi dalam mengelola untuk zakat dan wakaf dimulai dari fundraising. Selama ini sebenarnya ini ada kaleng ya. Selama ini kita melakukan fundraising secara konvensional yang kita taruh untuk di beberapa tempat dan dibawa oleh anak-anak. Mereka diajak untuk mulai belajar menyisihkan di dalam kaleng ini sebagai infak ataupun sedekahnya untuk belajar bagaimana menyisihkan. Nah, kalau untuk masa yang Ramadan di sini sekarang kita ada beberapa kegiatan. Di sini ada beberapa kegiatan yang ada karena apalagi pandemi, jadi kita sudah mulai bergeser secara konvensional. Kita tetap jalan, tapi juga secara digital kita menyediakan ada beberapa ada nomor rekening yang kita sediakan agar kita lebih mudahkan untuk menyalurkan infak sedekah atau
Gitu Mbak Hasti. Oke, Bu Rahmini, terima kasih. Oke, mengingat tadi Pondok Zakat dan Wakaf ini pengelolanya itu ya Bu ya, sebenarnya apakah dikhususkan untuk mahasiswa manajemen zakat dan wakaf saja, ataukah kemudian pengelolanya bisa dari mahasiswa dari jurusan lain Bu? Mengingatkan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam ini ada mahasiswa dari jurusan ekonomi syariah gitu ya, ataupun mahasiswa dari perbankan syariah. Oke. Terbuka untuk siapa aja Mbak Hasin. Okay. Kebetulan untuk tahun ini kita kemarin juga baru melantik untuk komunitas pengurus komunitas Pondok Zakat dan Wakaf. Juga ada beberapa anak yang masuk di dalam pengurusan itu yang dari prodi ekonomi syariah maupun perbankan syariah. Jadi terbuka siapa aja kalau mau ikut bergabung di dalam Pondok Zakat dan Wakaf, tidak hanya untuk prodi manajemen zakat dan wakaf, tapi terbuka untuk prodi yang lain. Oke. Jadi teman-teman Febi, sobat Febi nih semuanya ternyata terbuka untuk semua mahasiswa, tidak hanya dikhususkan untuk mahasiswa dari jurusan manajemen zakat dan wakaf saja, tetapi juga ditujukan untuk mahasiswa lain yang ada di Febi. Jadi mahasiswa yang ada di ekonomi syariah ataupun mahasiswa di perbankan syariah ini boleh banget nih untuk join di Pondok Zakat dan Wakaf. Oke, pertanyaan berikutnya nih Bu Rahmini, saya juga penasaran nih Bu Rahmini. Seperti yang kita ketahui tadi Bu Rahmini mengatakan gitu ya bahwa Pondok Zakat dan Wakaf ini sudah menjalin kerjasama dengan beberapa instansi begitu ya, untuk kemudian nantinya digunakan untuk tempat praktikum atau tempat PPL gitu ya Bu ya. Mana saja sih Bu kemudian instansi yang menjalin kerjasama dengan kita gitu. Oke. Alhamdulillah Mbak Hastin, sampai hari ini ke lembaga Lasbas yang ada sudah kita kerjasama, mulai dari BWI Kabupaten Banyumas, terus ada Basnas Kabupaten Banyumas, ada Basnas Provinsi, ada Basnas pusat, ada Dompet Dulu Alfa, terus ada kemarin itu tentang banyak deh, hampir semua. Kita mencoba menggandeng lembaga Lasbas itu biar anak-anak itu punya kesempatan untuk praktikum, untuk PPL, tempat PPL semakin terbuka. Luas begitu ya Bu ya. Oke, jadi buat mahasiswa ini juga sebagai informasi juga nih buat mahasiswa-mahasiswa ataupun calon mahasiswa gitu ya. Ada lagi mahasiswa. Oke, silakan Bu. Lazismu, Oke. apa lagi? Wakaf Quran ada lagi, terus Les Al Irsyad mungkin Bu. oh ya betul, itu sudah untuk kabupaten yang di Cilacap maupun yang di Purwokerto juga sudah, betul. Oke. Ya, betul. Berarti memang betul berarti tadi yang disampaikan oleh Bu Rahmini. Jadi buat para calon mahasiswa begitu ya, kemudian ataupun mahasiswa-mahasiswa jangan ragu buat gabung di prodi manajemen zakat dan wakaf juga, karena memang kita kerjasamanya sudah sangat luas nih. Jadi teman-teman nanti bisa mempraktekkan ilmunya gitu ya di lembaga-lembaga yang tadi sudah disebutkan dan bekerja sama dengan kita. Oke Bu Rahmini, ini kan lagi situasi pandemi gitu ya Bu. Kemudian yang kita ketahui bahwa banyak kegiatan-kegiatan yang dilarang gitu ya atau dianjurkan untuk dilakukan secara daring. Nah, mengenai kegiatan-kegiatan atau program yang kemudian dilaksanakan oleh Pondok Zakat dan Wakaf, bentuknya seperti apa nih Bu pada saat Ramadan tapi lagi pandemi nih gitu. Silakan Bu. Oke, makasih Mbak Astin. Untuk program POZA untuk Ramadan ini karena masa pandemi ada beberapa program yang sekarang sudah mulai berjalan. Yang tadi disampaikan fundraising itu dilakukan secara digital sehingga di situ bisa dilakukan melalui rekening yang sudah tersedia ada. Terus dari beberapa nanti pada saat fundraising selesai kita mencoba mendistribusikan dari beberapa kegiatan yang ada, mulai dari satu kegiatan ruang sehat cinta Ramadan, ada tadarus Al-Quran, ada poza mengabdi, ada ngabuburit Ramadan dan hidangan cinta Ramadan. Gitu. Yang tadi kayak tadarus Al-Quran dan ngabuburit Ramadan itu kita lakukan digital full. Tapi untuk ruang sehat cinta Ramadan, poza mengabdi, hidangan cinta Ramadan, kita akan mencoba menyalurkan seperti masker, snack, vitamin, nasi box yang nanti
kita mudah-mudahan ya tetap memperhatikan yang namanya protokol kesehatan ke beberapa santunan anak yatim yang akan dilaksanakan di beberapa tanggal yang ada. Oke. Mungkin ini Bu, saya penasaran dengan tadi ada satu program yang sepertinya dari kalimatnya atau dari istilahnya itu sangat menarik Bu. Ruang Sehat atau Ruang Sehat Ramadan. Ruang Sehat Cinta Ramadan. Oh, Ruang Sehat Cinta Ramadan. Mungkin bisa dijelaskan nih Bu ke teman-teman semua apa sih program itu Bu gitu. Oke. Ruang Sehat Cinta Ramadan itu adalah tujuannya kita nanti mencoba mencari suatu daerah yang dianggap kurang sehat. Itu berarti kita Ramadan atau cinta itu dalam bentuk penyaluran. Sehat itu berarti yang akan kita bagikan dalam bentuk masker, vitamin, dan ada beberapa informasi penyuluhan dan poster yang akan kita bagi di sana tentang bagaimana kita menghadapi pandemi ini. Oke, berarti ini juga semacam edukasi juga kepada masyarakat begitu untuk gimana berpuasa di saat Ramadan gitu ya, tadi dengan cara tetap membagikan masker gitu ya, membagikan kemudian vitamin dan lain sebagainya. Oke, mungkin informasi untuk sore hari ini kita cukupkan. Saya Hastintri Utami dan juga narasumber saya Ibu Rahmini Hadi pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.